Yang. Ya, Oke. Apa? Ada Mas Oki ya? Oh, ada Pak. Mas Oki kan bukan mahasiswa. Gimana? Ada berapa orang nih? iya. 13, Pak. Di sini hari ini pakai seragam ini mau ini ya. Ke Timoho mau minjem ruang sidang. Ternyata fungsi juga diizinin. Dikira pegawai. Kamu pingit. Ikut lomba, Pak. Ikut lomba video itu. Ya, syuting sana. Ada Farhan juga. Kan 8 prodi harus masuk semua. Diksi. Gimana, Pak? Diksi, Diksi, silakan dimulai. Oke, kita mulai. Ya, Pak. Monggo, Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu di acara seminar dari teman Anda yaitu Teguh Sadewo, ya, di mana dia telah melakukan proses pembimbingan yang cukup tepat menurut saya ya dalam merancang, membangun sampai menguji dan mempresentasikan. Kemarin mengujinya cukup 2 hari gitu ya, tapi dia udah kelimpangan gitu dengan saya. Karena menguji sistem itu luar biasa sebenarnya dalam memakan separuh waktu pekerjaan gitu ya. Saya nggak tahu nih wajahnya Teguh ini ada 2 di sini. Yang sebelah mana saya nggak dong gitu. Yang satu punya Taufik, Pak. Oh, Taufik. Ini dihilangin aja dulu, Fik. Satu kok pakai toga gitu, satu pakai biasa gitu ya, nggak apa-apa deh. Bentar, Pak. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah sebuah momen acara akademik ya. Jadi di sini kita bisa berdiskusi, bisa memberi masukan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Mas Teguh Sadewo gitu, supaya menjadi pemahaman dan pengetahuan bagi kita ke depannya. Mas Teguh silakan ya. Tapi kamu sudah minum obat belum? Alhamdulillah, Pak. Oh ya udah, alhamdulillah. Awas loh Tapi kalau. belum ngefek obatnya, Pak. Oh iya. Jadi kalau dia nggak dimulai dari situ dia agak sulit tuh nanti. Ya, Pak. Oke, Mbak Rini, terima kasih atas kehadirannya, Mas Oki, gitu. Ini ada mahasiswa kita yang boleh dibanggakan. Ya, nanti ada Iya satu Pak, terima kasih kembali. nanti termasuk Farhan ini. Nggak tahu Farhan kenapa agak lama dia. Padahal sebenarnya sama aja dengan Teguh sudah selesai gitu. Nggak tahu dilama-lamain. Iya, Pak. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya, Teguh, untuk ngobrolnya. Biar nggak terlampau lama, karena nanti ada diskusi-diskusi yang mungkin cukup panjang. Karena punyamu itu rodok itu ya, rodok kelihatan bisa terbaca gitu. Ya, Pak. Baik, untuk waktu saya persilakan. Ya, baik. Baik, teman-teman. Kita mulai aja langsung seminarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamie Edwin Bororing selaku dosen pembimbing pertama, dan kemudian kepada Ibu Yumarlin MZ selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membimbing saya selama kurang lebih 2-3 bulan ini ya, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini yaitu seminar tugas akhir. Dan tak lupa pula terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar tugas akhir saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan seminar. Judul tugas akhir saya adalah implementasi metode certainty vector dan case-based reasoning pada sistem diagnosis gangguan layanan IndiHome di PT Telkom Yogyakarta berbasis web.
dalam presentasi kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian rumusan yang berisi rumusan masalah, yang ketiga batasan, yaitu berisi batasan masalah, yang keempat adalah manfaat yang berisi manfaat dan tujuan, yang kelima perancangan sistem, yang keenam demo program, dan yang terakhir kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Poin yang pertama yaitu poin pendahuluan. Kita tahu bahwa IndiHome atau Indonesia Digital Home merupakan salah satu produk berupa paket telekomunikasi yang dimiliki oleh PT Telkom yang terdiri dari layanan telepon rumah ataupun voice, internet on fiber, dan juga layanan TV kabel atau UCTV. Layanan IndiHome berkembang dengan sangat pesat, baik rumahan maupun perkantoran. Yang kita tahu ya bahwa IndiHome ini sudah sangat digandrungi banyak orang gitu, dan juga banyak juga pelanggannya. Mulai dari publik juga, layanan publik juga menggunakan IndiHome seperti Samsat dan juga puskesmas, sekolahan juga, perkantoran, warung, dan juga kos-kosan. Kemudian tetapi kontinuitas akses layanan PT Telkom ini masih mengalami berbagai gangguan sehingga layanan belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis merancang dan membuat sebuah sistem yang dapat mendiagnosis gangguan layanan IndiHome dengan menggunakan metode certainty factor dan juga case-based reasoning. Metode certainty factor digunakan untuk menghitung nilai kepercayaan berupa persentase terhadap hasil analisis yang ditampilkan. Dan metode case-based reasoning sebagai pembanding antara kasus yang berkaitan dengan gejala-gejala yang dipilih. Kita lanjut ke bagian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sebuah sistem untuk mendiagnosis gangguan layanan IndiHome dengan menggunakan metode certainty factor dan juga case-based reasoning atau CBR. Dan poin yang kedua adalah bagaimana membangun sistem yang dapat mendiagnosis dan dapat memberikan informasi tentang kerusakan layanan IndiHome. Lanjut, batasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibuat untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Maka batasan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah 1. Sistem pakar ini mendiagnosis kerusakan layanan IndiHome seperti internet, telepon, dan UCTV. Serta sistem ini dirancang berbasis web. Kemudian, input data yang terdapat pada sistem ini antara lain data gejala kerusakan, data kasus berdasarkan gejala, data kategori layanan IndiHome, dan data bobot yang digunakan sebagai nilai perhitungan dari setiap gejala kerusakan yang ada. Kemudian, dari data input tersebut akan diproses menggunakan metode certainty factor untuk menghitung bobot dari setiap gejala dan metode case-based reasoning sebagai pembanding antara kasus-kasus yang terkait. Kemudian, output yang dihasilkan memberikan solusi kepada pengguna dari setiap gejala yang telah dipilih oleh pengguna. Seperti itu. Kemudian kita lanjut poin yang keempat, yaitu adalah manfaat dari penelitian ini. Manfaatnya adalah penelitian ini dapat memudahkan pengguna untuk mendiagnosis gangguan layanan IndiHome di tempatnya masing-masing. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem berbasis web untuk mendiagnosis kerusakan pada layanan IndiHome dengan menggunakan metode certainty factor dan case-based reasoning yang dapat dimengerti oleh pengguna. Kemudian membuat sebuah sistem berbasis web yang dapat mendiagnosis serta memberikan solusi terhadap kerusakan yang terjadi pada layanan IndiHome. Kita langsung masuk ke perancangan. Nah, kita lihat dapat kita lihat di sini ada gambar flowchart system.
Dengan kita melihat flowchart ini, kita tahu bagaimana proses untuk mendiagnosis gangguan layanan IndiHome mulai dari awal sampai dengan akhir. Setelah sistem diagnosis terbuka, maka pengguna memilih button konsultasi. Dan proses pertama yang dilalui oleh pengguna adalah menginputkan nomor internet dan juga kategori kerusakan yang ada pada sistem, yaitu internet, telepon, dan juga UCTV. Kemudian setelah memilih, proses selanjutnya adalah sistem akan memproses, memfilter data untuk menampilkan pertanyaan tentang gejala atau kasus berdasarkan kategori yang telah dipilih. Proses selanjutnya, setelah gejala tampil, maka proses memilih gejala yang ada, yang telah dipilih berdasarkan kategori. Apabila gejala pada sistem tidak ada yang terpilih, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan kembali ke proses yang memilih gejala. Dan apabila ada yang terpilih, maka prosesnya berlanjut pada proses yang selanjutnya, yaitu proses mendiagnosis gejala. Sehingga dari hasil proses gejala ini, sistem akan menampilkan output dari gejala yang dipilih, presentasi nilai, serta solusi penanganan kasus gangguan layanan pengguna. Tetapi apabila proses yang output ini dapat memberikan solusi dan bisa menangani permasalahan yang terjadi pada layanan IndiHome pengguna, maka prosesnya telah selesai. Apabila solusinya belum selesai, maka pengguna dapat memberikan laporan kerusakan apabila solusi tidak dapat tertangani. Kemudian proses selanjutnya adalah laporan disimpan di dalam database, kemudian output yang dihasilkan adalah pengguna dapat melihat invoice dari laporan yang diberikan, serta nanti pengguna juga dapat kontak dari kantor IndiHome yang terdekat dari rumahnya. Begitu ya, dari flowchart sistem ini. Kemudian lanjut proses ERD atau transaksi input dan output. Pada gambar kita lihat ada dua pengguna ya, admin dan juga user. Di sini admin dapat menginputkan data kebutuhan wilayah pelayanan, front end, rekap, dan juga data pengguna. Dan output dari admin adalah data kebutuhan pelayanan, data rekap, dan data pengguna. Serta dari si user itu outputnya adalah solusi kerusakan, serta dari user itu inputnya adalah data pengguna, serta input bobot gejala kerusakan, dan output yang dihasilkan adalah solusi kerusakan dan juga laporan kerusakan. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada DFD-nya. Di sini kita dapat lihat proses seluruh yang terjadi pada sistem diagnosis gangguan layanan IndiHome. Ada dua pengguna ya, admin dan juga user. Setiap proses ditandai dengan angka-angka 10, 20, dan yang lain-lain. Kemudian pertama kali yang harus dilalui oleh seorang administrator adalah login, yaitu di sini nanti kita prosesnya validasi ataupun login. Kemudian dia mengecek apakah data tersebut ada, apabila tidak maka dia kembali kepada proses login lagi. Kemudian proses yang kedua adalah form admin. Di sini adalah untuk mengelola data administrasi yang disimpan di dalam tabel TB user. Seperti itu. Kemudian proses yang ketiga itu ada data kebutuhan. Untuk mengelola data kebutuhan sistem, diantaranya lah data kategori, bobot, gejala, kasus, rule pengetahuan, dan juga solusi. Kemudian proses yang keempat adalah proses data wilayah, ya sama semuanya ini proses untuk mengelola datanya masing-masing sehingga nanti dapat sampai di proses rekap data atau rekap diagnosis. Kemudian si user itu dapat mendiagnosis gangguan layanan IndiHome, nanti dia langsung masuk ke halamannya si user, kemudian datanya hasil diagnosis akan disimpan di dalam TB rekap atau TB diagnosis seperti itu. Kemudian kita langsung ke demo program. Kita bisa buka di sini pertama layanan IndiHome dari segi administrator. Untuk kita lihat tampilan administrator terlebih dahulu.
Oke, di sini ada beberapa menu yang menangani bagiannya masing-masing ya. Di sini form admin ada profil, data pengembang, dan juga logout. Profil ini digunakan untuk mengelola data administrator. Ada edit, hapus, tambah data, terus aktivasi di sini untuk mengaktifkan si user. Kalau misalnya dia belum aktif, berarti nanti dia belum bisa login. Seperti itu. Kemudian ada data pengembang. Di sini ada nama-nama pengembang. Kemudian di sini ada menu pakar. Menu pakar memiliki 7 submenu. Ada diagnosis, pakar, IndiHome, dan juga user. Dan ini sama juga dikategorikan. Kalau yang diagnosa ini tampilannya seluruh gejala yang ada. Kalau IndiHome ini dikategorikan menjadi kategori si teknisi saja. Kalau yang IndiHome user ini IndiHome user saja. Begitu juga selanjutnya. Kemudian untuk data kebutuhan itu ada 7 submenu juga untuk menangani kebutuhan dari sistem ini seperti data master itu ya. Di sini ada kategori bobot wilayah sampai solusi pengetahuan juga di sini seperti ini tampilannya data pengetahuan. Kemudian di sini ada tabel solusi untuk menangani permasalahan dari kerusakan si user. Nah, di sini kan ada yang ini bagian tampilan si teknisi, gejala atau kasus teknisi. Kemudian kalau kita pilih kasus yang user nanti ditampilkan di sini adalah kasus-kasus yang ada pada si user. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke data wilayah. Data wilayah ini terbagi dari 4 submenu, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga kelurahan. Nah, ini data ini akan digunakan untuk penambahan data pengguna, terus memberikan data wilayah penanganan ini, kemudian untuk alamat data kantor juga bisa, kemudian juga bisa data teknisi. Seperti itu. Untuk data wilayah ini, tampilannya seperti ini. Ada provinsi dan juga ada kodenya. Kemudian ini data kabupaten. Kecamatan ini cuman ada yang saya daftarin di Yogyakarta aja karena studi kasus saya ada di Yogyakarta. Kemudian di sini ada data pelayanan. Data pelayanan memiliki 4 submenu, ada pengguna. Pengguna ini nanti memiliki nomor internetnya masing-masing. Jadi di sini nanti dia digunain untuk mendiagnosis gangguan layanan IndiHome-nya. Kemudian ada kantor-kantor yang ada di Yogyakarta untuk menangani beberapa kabupaten yang ada di Yogyakarta. Kemudian ini data teknisi-teknisi yang ada di kantor. Ini saya generalkan saja, saya buat-buat dulu. Kemudian ini data penanganan wilayah. Nah, data penanganan wilayah ini dari pertama itu kantor. Kantor ini menangani beberapa wilayah saja gitu. Di sini ada kurang lebih 78 data. Kemudian di sini ada data front end untuk menangani data tampilan. Sini ada untuk judulnya itu nanti kemudian bisa diubah-ubah, serta ini cuman hiasan aja. Ini ada gambar-gambar juga bisa dikelola di sistem administrator. Kemudian di sini ada menu-menu yang ada di tampilan user ini saya dibuatkan sistemnya agar lebih bisa dinamis. Nanti kalau misalnya mau menambah menu lagi jadi bisa diaktifkan lagi di sini, bisa ditambahin di sini gitu. Kemudian di sini ada data rekap. Nah, data laporan ini adalah data para pengguna yang udah menggunakan sistem diagnosis gangguan layanan IndiHome. Untuk status yang diaktif ini berarti perlu pelayanan yang lebih lanjut misalnya. Jadi perlu datang teknisi langsung ke sana gitu. Perusahaannya belum tertangani. Kalau yang udah aktif ini berarti kasus-kasusnya sudah selesai seperti itu. Kemudian di sini ada data kesan dan pesan yang saya tampilkan ini dari si kontak ya. Nanti kontak masuknya di sini. Nanti datanya akan masuk dalam sistem sini. Jadi untuk misalnya menghubungi customer service kan atau apa, nanti bisa menambahkan kritik dan saran juga bisa dikelola nanti dari sistem. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke bagian intinya ya. Di sini diagnosis gangguan layanannya. Di sini ada beberapa menu, di sini cuma deskripsi singkat aja tentang ada deskripsi layanan dan juga kontak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk tampilan yang ini untuk melihat berapa persentase dari diagnosis yang sering ditangani oleh diagnosis gangguan layanan IndiHome ini. Dan ini adalah tampilan dari yang paling banyak data diagnosis kasus yang paling banyak
diagnosis oleh pengguna. Jadi bisa kita lihat, biasanya saya tampilkan itu 3. Kemudian kita langsung masuk konsultasi. Nah, ini ada nomor internet. Nomor internet ini saya langsung isiin aja supaya gampang, karena dia harus terdaftar di dalam data pengguna ini baru bisa melakukan login dari sini. Ini cuma masukin nomor internet, kemudian masuk ke pemilihan gejala. Seperti itu, ada misalnya apa, kita pilih internet yang biasa sering kita gunain. Kemudian ini di sini kita dapat melihat ini kasus-kasus yang ada di dalam gangguan layanan internet. Nah, di sini kita bisa lihat ada 9 data ya kan, 9 kasus. Ada tampilan diagnosis untuk seorang user dan juga ada teknisi. Jadi apabila ada teknisi-teknisi baru yang belum paham tentang gangguan layanan IndiHome yang sering terjadi di lapangan, itu bisa belajar juga di sini. Itu. Kita masuk ke user aja dulu. Kemudian kita pilih gejala yang kasus-kasus yang ingin terjadi gitu kan. Kemudian kita pilih kasusnya, kemudian dia tampil gejala-gejala dari kasus yang dipilih. Kita di sini tinggal masukin bobotnya aja. Misalnya tingkat keyakinan kita pada kerusakan nomor 1 ini apa? Kondisi lampu indikator modem on menyala hijau. Misalnya cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah modem ONT tersambung dengan aliran listrik? Misalnya yakin. Kemudian apakah modem powernya dalam keadaan on atau aktif? Misalnya yakin. Kemudian kabel modem ONT sedang dipasang dengan baik? Ya, sedikit yakin. Kemudian, nah kalau misalnya mau pilih kasus, berarti nanti balik ke halaman yang sebelumnya. Langsung saja kita pilih diagnosis. Kemudian apabila kita telah mendiagnosis, kemudian kita dapat melihat gejala-gejala apa yang kita pilih tadi, serta nilai yang kita ditampilkan. Kemudian ini perbandingan antara kedua, yang ini dari sisi sistem dan ini yang dari si pengguna tadi. Jadi perbandingannya ada seperti itu. Kemudian ini solusi yang diberikan dari sistem untuk menangani gangguan layanan IndiHome dari kategori internet. Kasus kerusakannya adalah seluruh layanan internet, TV, telepon tidak berfungsi, seperti itu. Nanti yang ini seperti yang tim flowchart tadi, apabila solusi tidak tertangani maka kita pilih tidak. Apabila ya tinggal pilih iya saja, nanti dia langsung tidak, maksudnya langsung close. Kalau tidak kita tinggal memberikan laporan di sini. Misalnya kita beri laporan masih belum tertangani kerusakan yang terjadi. Betul. Kemudian kita kirim. Data berhasil. Nah, di sini kita dapat melihat invoice-nya, apa yang terjadi gitu di sini. Masih tertangani kerusakan yang terjadi, seperti itu. Nah, sudah selesai. Seperti itulah sistem ini bekerja. Itu. Oke, bagi partisipan saya serahkan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyain dari para partisipan? Mana nih partisipan? Stop share. Oke, presentasi saya sudah, demo juga sudah. Kemudian apakah dari partisipan ada yang ingin ditanyakan? Mas Taufik nggak mau nanya? Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya. Atau sudah di kontak Teguh, nggak usah nanya gitu ya?
Enggak, Pak, saya enggak bilang gitu, Pak. Iya. Jangan lupa presensinya ya, teman-teman. Ya. Linknya sudah disediakan di dalam chat. Oke, ada yang ingin bertanya? Apa nih? Rahmat Hadiat. Atau yang sedang akan menempuh sistem pakar nih semester 7, anak-anak semester angkatan 2018. Ingin bertanya tidak? Silent. Kok berkurang 2? Seperti itu. Senyap. Nggak ada suaranya. Ini kok nggak mati? Nggak ada satupun. Wah, ini tercepat ini. Mas Farhan? Hilang. Atau mau masuk? Nggak ada? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Mas Rian Pahrullah mau tanya enggak? Mas Marsal Dacunha. Kemarin dia tanya nih, mau tanya enggak, Mas? Oh, sudah hilang saja. Itu pakai apa isi footer logo? Apa siapa itu? Apa ya, Pak? Meminta isi konten tersebut. Mas, apa maksudnya? Silakan ke Mas Teguh untuk meminta isi konten. Apa maksudnya? Ada yang ingin ditanyakan? Sahabat? Apa ini mau dilanjut aja, Pak? Mas Teguh, mau nanya. Yang digunakan itu tuh nomor internet pelanggan atau apa? Nomor pelanggan, nomor internet atau nomor pelanggan gitu. Soalnya kan itu tadi kayak pertanyaannya sangat yakin, iya gitu kan. Nah itu gimana gitu skalanya? Caranya? Kan tadi kamu ngitungnya kan pakai skala. Nah, hitung skalanya. Bentar. Oh, itu tadi yang digunakan itu tuh. Nih, tak susun lagi. Yang digunakan itu tadi tuh nomor internet atau nomor pelanggan. Nomor internet itu. Nomor internet sama nomor pelanggan. Nomor internet biasanya sih kalau di My IndiHome itu nomor internet yang dimasukin. Enggak, nomor pelanggan Pak, soalnya kan biasanya ada
itu loh kayak TV, terus akses telepon kayak gitu. Nah, itu kan Ya. pertama pakai nomor pelanggan. Nah, itu tuh yang dicek itu kamu tuh pakai yang aksesnya tuh kan kalau nomor internet kan khusus WiFi. Nah, kalau kayak misal ada layanan lain kayak misal TV, telepon kan itu biasanya juga ada menggunakan nomor pelanggan gitu. Jadi ini kalau misalnya sistemnya sistem saya tuh satu untuk semua. Jadi satu nomor ini untuk semua layanan yang ada tiga layanan ini. 3 layanan. Bisa TV, telepon, dan juga internet gitu. Berarti ketika misal cuma ngambil layanan nomor telepon doang, berarti ngaksesnya tetap pakai nomor internet gitu. Jadi tuh iya bisa. Pakai nomor internet aja kalau sistem ini. Gini loh, saya terangin. Kemarin saya juga tanyakan ke Mas Teguh masalah itu. Kenapa kok pakai nomor langganan? Ya, nomor pelanggan katamu. Saya tanya, kenapa kok nomor pelanggan juga? Ternyata datanya itu untuk kode IndiHome atau My IndiHome-nya itu memang tidak bisa diberikan ke Teguh. Jadi nanti database-nya untuk kode atau My IndiHome ID itu biasanya dimasukkan oleh sistem, kalau teman-teman sendiri dari Telkom. Jadi Teguh itu hanya mencontohkan atau mendapat sampel acak kalau kita bisa memasukkan data dari My IndiHome ID seseorang. Jadi secara garis besar itu bukan bukan ID pelanggan atau nomor pelanggan, tapi memang My IndiHome ID, Mbak. Jadi itu My IndiHome ID itu kan dalam satu paket biasanya. Ada telepon, ada internet, dan ada IndiHome. Yang biasanya kalau kita berlangganan di Telkom. Nah, itu yang dibuatkan oleh Teguh. Makanya saya bilang, Teguh, kenapa nggak bisa dapat datanya minimal 10 atau 20? Kalau kita bisa dapat gitu ya. Karena nanti sebagai contoh, ya kalau sekedar memasukkan data biasa, nanti malah bohong-bohongan namanya sistem ini. Data dummy gitu ya. Supaya bisa dimasukkan acak. Mungkin itu masukan bagi Teguh juga, makanya saya bilang tadi harus bisa ada data dummy yang sama persis ya, tapi kita keluhannya bisa kita berbedakan. Jadi hanya sebagai acuan untuk pengujian atau testing dari softwaremu. Ya, Mbak Rizky, gimana? Mbak Mirza, paham maksudnya? Iya Pak, udah Pak. Nah, monggo, yang pertanyaan kedua apa Mbak? Tadi saya agak... Udah itu aja Pak. Loh, tadi perasaanku ada yang kedua ya? Terima kasih Mirza. Ya, nanti iya, Mas Teguh. Dikasih satu kotak ya Teguh, itu Mirza. Waduh, insya Allah Pak. Ya. Yang lain, Farhan gitu. Ada yang lain? Gak ada yang mau tanya, Mas. Wedi. Tahu Pak. Tahu kenapa? Kamu tanya. Di saya. Oke lah. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjut ya teman-teman. Boleh saya lanjut Pak? Saya yang lanjut, bukan kamu. Kamu kan cuma saya kasih itu. Oh baik Pak, maaf Pak. Kasih waktu. Kok kau yang ngaturnya? Oke, teman-teman, demikian presentasi dari Mas Teguh Sadewo dari perancangan, dari analisis kebutuhan, perancangan, coding, sampai testing. Mungkin tidak begitu banyak memang yang disampaikan ya. Tapi nantinya pada saat kita melakukan uji terhadap programnya, dan juga pengujian terhadap linked dan user usability
acceptance testing gitu ya, nanti akan kita lebih mendalam di dosen penguji ya, dan dosen pada saat pendadaran. Karena itu yang mungkin saya akan berharap bahwa Teguh bisa mempertahankan terus pemahamannya terhadap apa yang pernah tulis di dalam skripsi. Ya, ini juga masukan bagi teman-teman. Kalau merasa kurang, kalau di forum ini tidak enak, ya monggo bisa langsung ketemu Mas Teguh, melihat bagaimana konsepnya, ya, pembuatannya, kemudian pengujiannya. Karena dia sudah banyak memahami lebih banyak ya, lebih tinggi menurut saya. Karena tiap hari datangnya. Dia itu kalau kayak minum obat gitu, kalau jadi sehari dia bisa 2 kali datang. Ya. Itu Teguh kalau dia bimbingan, hari pagi selesai nanti siang dia datang lagi gitu ya. Itu Teguh. Jadi itu sangat luar biasa menurut saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jangan lupa presensi ya. Saya tunggu untuk event-event berikutnya. Farhan terutama ya. Nggak tahu kapan Farhan mau seminar. Bismillah, Pak. Ya, Indra, Pak. harus berani ya. Iya, Pak. Indra, Pak. Indra. Oh, Indra belum ya? Codingnya aja belum. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Teguh. Ya, terima kasih banyak Pak. Maaf Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup acara seminar kita hari ini. Ya, kalau mau melanjutkan nanti setelah ini, ya, setelah saya live aja, biar enak. Adil, Pak. Ya, Baik, selamat Pak. siang. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, berangkat live yuk. Yo. Aku rasa Mas, kalian aja. Gimana? Giling ke sini. Tanggungnya ini. Level 5 ya, Mas, itunya. Siapa? Pak. Wah, kacau. Pedas sekali. Oke, saya tinggal sip ya. Saya tinggal dulu. Ya, Pak. Makasih Ya, Pak. banyak, Pak. Ini belum ini loh, guys. Saran. Kesimpulan dan sarannya ya. Masuk. Skip. Tadi itu mau saya lanjutkan. Kesimpulan dan saran. Udah ditutup gue. Kita lanjut ya. Kesimpulan dari tugas akhir saya adalah sistem diagnosis gangguan layanan Indo dirancang menggunakan metode certainty factor dan case-based reasoning. Data yang dibutuhkan adalah data kasus, gejala, bobot, solusi pengetahuan, dan data rule. Yang kedua adalah sistem ini dibangun berbasis web ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang support bahasa pemrograman untuk basis web, PHP 7, JavaScript 5, HTML 5, MySQL 8, dan juga saya memakai server side-nya itu Observe. Kemudian yang ketiga, sistem ini mampu mendiagnosis kerusakan pada layanan IndiHome berdasarkan pertanyaan gejala yang dialami oleh pengguna. Setelah mendiagnosis kerusakan layanan, sistem ini mampu memberikan solusi yang cocok berdasarkan pertanyaan yang dijawab oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan uji kelayakan sistem menggunakan metode McCall. Persentase dari faktor correctness-nya itu 73%. Kemudian untuk reliability-nya itu 70%, kemudian kategori untuk usability-nya itu 50%. Sehingga dicari rata-ratanya yaitu dapat dihasilkan bernilai 64,61%, yang berarti sistem ini dapat berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan. Insyaallah. Bismillah. Seperti itu ya. Dan sarannya yaitu sistem telah dibangun menggunakan metode certainty factor dan juga case-based reasoning untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembang dapat membuat sistem diagnosis gangguan layanan IndiHome menggunakan metode yang lain. Dan yang terakhir adalah sistem yang dibangun untuk mendiagnosis kerusakan pada layanan IndiHome seperti internet, telepon, dan UCTP. Untuk pengembangan lebih lanjut, data ditambahkan layanan lain yang tersedia pada layanan IndiHome. Kan ada banyak tuh layanan-layanan IndiHome lainnya seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya teman-teman, dan terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk menghadiri seminar tugas akhir saya. Semoga segera teman-teman menyusul. Alhamdulillah, amin. Dan terima kasih kepada Pak Oki yang sudah berkenan hadir dalam seminar saya. Dan juga Ibu Agustin Setiorini yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar saya.
Seperti itu. Oh, ini ada juga Pak Jeffrey Andika Putra. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Sama. Ini ada Bang Dika nih. Ini kok silent? Makan. Olive. Iyalah. Patungan lah kita. Ayolah go. Patungan. Patungan lah. Kan patungan Nggak lah. suruh tanya biar mau ditraktir. Enggak. Nanya lah tipis-tipis biar ada suara gitu. Hah? Saya absen. Absen.